memberikan sedikit tutorial tentang berjari. Tadi sudah ditutorkan serangkaian dari dress code atau baju yang dikenakan leluhur kita, mulai dari sanggul, kebaya yang memang digunakan sehari-hari pada saat leluhur kita yang terdahulu melaksanakan kegiatannya di kesehariannya. Jari ini digunakan untuk menunjukkan adat atau adab serta tata kesopanan dari perempuan pada zaman itu. Maka dari itu saya pribadi serta PBN sangat menghargai misi dan visi dari Polowijen, Kampung Budaya Polowijen, untuk tetap melestarikan apa yang sudah menjadi tatanan di masa dahulu. Sekarang kita mulai untuk mengenakan jarik yang akan dibantu oleh teman-teman saya dari Perempuan Bersanggul Nusantara. Kita berdiri semua, Mbak. Kita prepare untuk mengambil jarik satu-satu. Nanti saya menjelaskan, nanti Ibu Ninis, Ibu Ari, dan Ibu Wiwin yang akan membantu mengenakannya. Saya di pojok sini saja. Monggo. Kita siapkan jarik. Lebar ada? Bisa. Sebenarnya disiapkan juga tali rafia dan peniti, tapi karena ini darurat, jadi kita tutorialkan yang paling sederhana. Mungkin bisa ke kamera Mbak Ibu Ari. Untuk awal dari penggunaan atau pemakaian jarik, dari ujung jarik kita tekuk membentuk segitiga. Segitiga nanti kita pasangkan di arah atau sebelah kanan, yang nanti memungkinkan hasil akhirnya ujung dari jarik akan jatuh di sebelah kiri. Kebanyakan dari atau pada umumnya dari pemakaian jarik perempuan ujungnya akan jatuh di sebelah kiri. Tapi tidak menutup kemungkinan dari perempuan jatuhnya juga dari sebelah kanan, misalnya dari perempuan Sunda. Ini yang biasanya dilakukan atau dipakai di perempuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada zaman dulu diminimkan adanya pemakaian jarik dijahit, karena biasanya ibu-ibu pada zaman dulu menggunakan jarik batik yang batik sendiri yang nantinya akan dipersembahkan kecantikannya untuk suaminya. Jadi beliau-beliau merasa sayang untuk memotong kemudian menjahitnya. Jadi rata-rata dipakai secara utuh. Ini hasilnya dari Ibu Ari. Setelah ditaruh di sebelah kanan tadi diputar sedemikian rupa. Setelah itu ujung dari kain jatuh di sebelah kiri dan kalau bisa ditempatkan di tengah, di bagian tengah. Setelah itu biasanya dipasangkan tali rafia. Karena ini tidak ada tali rafia, ya kita bundel aja atau dipeniti. Urutannya setelah memakai tali rafia biasanya kita pasang
angkin atau centing, dan baru kita menggunakan atau memakai kebaya. Monggo bisa dipertontonkan di depan ibu-ibu dan teman-teman KKN lainnya. Tepuk tangan. Apa sudah bisa kalau menggunakan sendiri? Belum. Yang kedua kita gunakan yang modern ya, biar kalau ada kegiatan-kegiatan bisa memasak kain sendiri. Perlu diingatkan kalau memungkinkan kita menggunakan kain, lebih baik kita pakai kain utuh daripada kain yang dijahit. Gitu ya. Bu Ninis bagaimana? Bisa di sini ditampakkan di depan? Apa-apa nggak berjajar aja? Oh ini ya betul, untuk caranya betul, tapi mungkin karena ukuran dari jariknya kurang panjang, jadi tidak melilit secara sempurna. Nah, bagaimana perasaannya menggunakan jarik? Kok malah saya mau wawancara KKN? Suatu hal yang lebih ini anggun, lebih sebagai temuan tetapi Ania keren, katanya terlihat seperti rapi, anggun dan sopan. Lula, bagaimana kesannya setelah dipasang jarik dan belajar tutor tentang jarik? Ya, kata Mbak Lula, lebih elegan dan feminin. Kesannya menggunakan jarik? Iya, rata-rata testimoni dari Gen masih Gen Z ya, ternyata tertarik juga untuk menggunakan jarik ya, karena ini serangkaian. Kebaya, jarik mungkin bisa digunakan untuk acara-acara yang formal. Jadi kita tidak kehilangan jati diri dari budaya kita. Monggo Mbak Ari, Bu Ari di depan sini biar bisa ditonton oleh teman-teman. Oh sudah. Besok kita cari yang 3 meter ya. Temannya nggak boleh ketawa loh. Oh, nggak apa-apa, ya silakan ketawa. Oke, cantik-cantik. Monggo Mbak-mbak silakan berjalan. Kira-kira enak nggak dipakai jalan malam ini? Silakan Mbak. Ya, satu, dua. Jalannya jangan juang-juang gitu pelan-pelan. Putar. Ya, ayo silakan Mbak Lula. Nah, bagus kan? Lebih enak. Kok bisa jalan? Oh, berarti kurang longgar dikit. Oh bisa. Ini. Gimana? Enak. Loh, jangan kokur belakang. Masa jalannya gini? Masa gini? Biasa gini. Coba. Masa jalan gini? Oh, katanya jam. Oke. Baik. Berarti secara keseluruhan Mbak KKN, adik-adik KKN ini tertarik dan menyukai ya di kain. Jadi nanti setelah pulang dari kampung budaya Polowijen bisa berjarik. Enak kok Mbak, berjarik ini enak. Nanti setelah selesai tinggal dibuka, pakai hotpen aja, lalu dijahit-jahit. Nanti dibiasakan untuk memakai kain tidak dijahit. Jadi bisa tahu caranya. Bisa di model-model. Ya, untuk yang kedua mungkin ada dari Bu Ari, Bu Ninis dan Mbak Wiwin. Model yang berikutnya kita beri 2 model, monggo.
Ini biasanya kita pakai untuk saat latihan tari atau untuk saat bukan yang terlalu formal ya. Kita pakai untuk yang sedikit santai. Agak maju Mbak Wiwin nggak apa-apa? Biar bisa terlihat di teman-teman. Jadi ini di apa ya? Kita tekuk atau wiru besar-besar, langsung dimasukkan di sela-sela dari kainnya, ya, sampai sepanjang kainnya atau sampai ke ujungnya. Nanti dikasih angkin atau korset, ya. Kalau seperti ini kan bisa buat jalan, buat menari, buat mau lari pun bisa. Naik motor sangat bisa, saya gini pakai motor bisa sampai tumpang kok. Nah, ini model yang kayak gini boleh. Enggak, Bu Nini sama Mbak Ari dipraktekkan yang dari Mbak Wiwin itu tadi untuk semua. Oh, mungkin punya model lain Mbak Ari, monggo. Ayo. Modelnya tetap Mbak Lula. Oh, tetap. Sip, monggo. Terima kasih. Untuk yang ini adalah seni jari modern yang mungkin kalian adalah anak-anak muda yang nggak mau ribet ya. Seperti ini, saya punya untuk jari modern. Ya, kain kita bagi dua ya. Ujung ke ujung. Ya, bisa makan. Nah, seperti ini. Mbak bingung ya, Mbak? Yang kanan dan yang kiri disilangkan seperti ini. Yang kanan dan kiri disilangkan kemudian ditarik. Awalnya kita bagi menjadi dua rata. Terus kita tarik, silang kanan dan kiri. Silang ya. Setelah itu ujung kain kita putar, kita pilin bahasanya, bukan kita putar, kita pilin. Ya, kita pilin sampai ujung. Yang sebelah kanan kita wiru jari. Kita rempel. Ya, jadi rempel. Kemudian kita putar lagi, kita pilin. Yang kanan setelah dirempel kita pilin. Lalu kita talikan di belakang. Karena kecil, bisa kembali ke depan. Kalau bisa kecil lagi, kembali ke belakang lagi. Jadi depan belakang gitu. Iya Mbak Lula. Oh terlalu kencang, jangan. Nggak apa-apa kan kita belum makan toh. Oh itu bisa tahan lapar, bisa menghadapi krisis di tahun depan. Jadi kita lihat. Ya betul ya? Katanya Mbak betul. Ya, untuk ke pesta apapun kalian bisa pakai jari seperti ini, dan biasanya ini kebayanya dimasukkan ke dalam. Kebayanya dimasukkan ke dalam, jadi keren ya, keren. Oke, betul, kasih obi. Sakit ya? Tidak apa-apa, cuma Ya, nanti tengahnya bisa dikasih obi untuk hiasan atau untuk penutupnya. Ini Bu Nini silakan ke depan untuk yang terakhir. Ini untuk yang paling simpel dan yang berukuran aduhai. Ayo silakan maju di sini. Maju di sini Mbak Wiwin, nggak apa-apa. Tadi bagaimana? Di sini Mbak, sini Mbak, di sini. Ayo ke depan sini. Ya. Tapi memang idealnya memakai jari itu ukurannya 2,5 kali 1,1. tadi kan pakai dua ujung ya Mbak Sani. Kalau kainnya pendek, langsung dua ujung tadi nggak bisa ditarik. Nah,
Ini kalau untuk mbaknya yang gemuk bisa sepakat sendiri. Bukan gemuk Mbak Wiwin, punel. Timbangannya Pak Dewi Ya, untuk ukuran saya gitu loh ya. Ini bisa langsung aja diwiru gini. kita ambil tengahnya, terus kita rimpel atau kita wiru. Ujungnya kita bentuk seperti pita. Nanti biasanya dalamnya itu pakai dalamnya nih ya packing, terus nanti mungkin bisa ini kebaya dimasukin juga bagus. Terus bisa pakai apa ya? Dalaman itu ya mbak-mbaknya luarnya pakai blazer. Bisa pendek macam-macam. Pokoknya kreasi lah. Kalau kain itu bisa dikreasi segala macam. Sip. Bisa juga digunakan rantai ya Pak. Oh, ini yang model teratai, satu kali lagi. Model teratai, ujung sebelah kanan kita tarik, kita ikat di sebelah kiri. Oh, dimasukkan ke dalam. Terus kita pakai jadi bunga teratai. Pakai bros juga bisa, pakai aksesoris juga bisa. Jadi dalamannya terserah yang ini ya. Kalau anak muda kreasinya bisa Siap. Berarti ini tadi ada 5 macam ya. Tapi jangan dilupakan model awal yang pakem tadi. Jadi pakemnya menggunakan jari itu di ideal ukuran 2,5 kali 1,1. Jadi kita juga usahakan untuk tidak memotong jari batik yang asli. Kita memakainya tetap menggunakan kain yang los-losan. Kita berterima kasih juga kepada Kampung Budaya Polowijen yang secara konsisten sudah melestarikan dan memberikan challenge untuk kita semakin semangat melestarikan kebaya dan jarik. Syukur-syukur kalau setelah pulang dari KKN ini kita pada saat melakukan atau menghadiri acara-acara formal kita menggunakan kebaya dan jarik yang bisa dimodifikasi secara modern atau disesuaikan dengan zamannya. Setuju? Tepuk tangan untuk kita semua Kampung Budaya Polowijen dan teman-teman KKN. Sudah? Ya, demikian sedikit atau sekelumit dari kami Perempuan Bersanggul Nusantara dengan tutorial memasang atau memakai kain jarik mulai dari yang pakem sampai yang modern. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kaum Gen Z, adik-adik KKN. Mungkin nanti bisa juga di influencer ke teman-teman, mungkin lewat TikTok, lewat Instagram atau platform apapun. Jadi bisa mengajak semua kaum muda kita semakin mencintai budayanya. Jangan lupa untuk kedepannya tetap bisa ikut mendukung Kampung Budaya Polowijen dalam pengembangan dan pelestarian budaya Nusantara kita. Terima kasih, selamat siang dari kami Perempuan Bersanggul Nusantara. Tepuk tangan.